Maxindo. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ba'du ma'asyiral muslimin. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di rubrik Negeriku Bertauhid. Tentunya kami memohon maaf kepada seluruh pemirsa Niaga TV di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Terjadi keterlambatan di jam tayang kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu dan Allah berikan kita keikhlasan dan juga ilmu yang bermanfaat. Di rubrik Negeriku Bertauhid di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita ingin melanjutkan pembahasan kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Dr. Shalih Ibnul Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Sebelumnya kita membahas terkait dengan permasalahan sihir. Sihir dalam Islam itu syirik dan sihir adalah min amali syaitan. Dalam Islam haram kita melakukan sihir, begitupun kita mempelajari ilmu sihir. Di kesempatan yang berbahagia ini kita coba memasuki bagian yang lain dari kitab yang beliau tulis yang berjudul Al-Kahanatu wal-Irafah, perdukunan dan paranormal. Beliau berkata, wahuma iddi'a'u ilmil ghaib. Keduanya, baik itu perdukunan ataupun paranormal, intinya adalah mengaku mengetahui sesuatu yang gaib. Itu inti dari perdukunan dan ramalan. Wa ma'rifatul umur al-ghaibah. Mereka mengaku mengetahui ilmu gaib dan mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib, kejadian-kejadian, barang yang hilang dan lain sebagainya. Kal akhbari bima sayaqa' fil ard, seperti berita tentang apa yang akan terjadi di atas bumi. Jadi dukun mengaku nanti di tahun 2020 akan terjadi ini, akan terjadi itu, akan ada tokoh yang meninggal, akan ada bencana besar yang terjadi. Ini dukun. Jadi kalau kita lihat di televisi ada yang begitu, biasanya bahasanya prediksi. Padahal tidak ada yang bisa memprediksi. Kematian satu kepastian. Tapi apakah tahun ini akan ada tokoh yang meninggal atau pejabat yang meninggal? Wallahu a'lam bishawab. Kalau maksudnya semua manusia akan meninggal, ya pasti meninggal. Ya. Tapi kita tidak bisa memastikan kapan, di mana, siapa, ya. Dan kalau ada yang mengklaim mengetahui perkara ini, maka dia disebut dukun atau paranormal. Kemudian wa ma sayahsul, dan terkadang mereka mengabarkan perkara-perkara yang akan terjadi di masa depan. Wa aina makanu syai'i al-mafqud, dan juga terkadang mereka menceritakan tentang posisi dari barang yang hilang. Itu dukun dan paranormal. Jadi ada orang kehilangan harta bendanya, lalu dia datang kepada dukun, lalu dukun mengabarkan Anda harus melakukan ini dan itu, syaratnya ini dan itu. Lalu dikatakan, oh ini barang Anda ada di tempat si fulan, diambil oleh si fulan dan lain sebagainya.
Ya, ini disebut dengan apa? Perdukunan atau paranormal. Wa dzalika an tariq istikhdam asyayatin alladhi yastariquna as-sam'a minas sama'. Dan hal ini, berita-berita yang mereka sampaikan itu mereka dapatkan dengan cara menggunakan setan-setan. Setan-setan yang bagaimana? Alladzina yastariquna as-sama'. Yang mana setan-setan itu mencuri berita-berita dari langit. Dalam riwayat bahwa setan itu seperti ini, bertumpuk-tumpuk. Seperti orang yang melakukan panjat pinang, itu kan bertumpuk-tumpuk. Sampai di atas langit sana, yang berada di bagian atas mendengar berita-berita yang turun dari langit. Kemudian ada kalanya setan yang mendengar berita di langit sempat menyampaikannya kepada kawannya yang ada di bawah. Tetapi terkadang belum sempat dia menyampaikannya kepada kawan yang ada di bawah, tiba-tiba datanglah bintang-bintang yang menyambar. Inilah makna dari firman Allah di surat Al-Muluk. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Sungguh telah kami jadikan, kami hiasi langit-langit dunia itu dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang itu adalah sebagai rujuman lisyayatin, pelempar untuk setan. Sesuatu yang dilemparkan kepada setan. Lalu beliau katakan, sebagaimana hal ini Allah sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 221, yaitu kisah tentang apa-apa yang dibacakan oleh setan melalui lisan-lisan para dukun dan paranormal. Ya, dalam riwayat dikatakan mereka mendapatkan satu berita yang benar dari langit, kemudian mereka campurkan kebenaran itu dengan 100 kebohongan. Ya, jadi cuma 1% yang benar. 99,99% itu adalah kebohongan, atau 99%-nya kebohongan. Hanya 1% saja yang benar. Begitu Nabi menceritakan tentang berita-berita gaib yang kadang sesuai dengan kenyataan. Jadi kadang kalau kita datang ke dukun, nauzubillahi min dzalik, yang datang ke dukun itu kan nggak diterima salatnya 40 hari. Dan kalau percaya, maka dianggap sudah kafir terhadap Al-Quran. Berat hukumannya. Tetapi terkadang orang yang pernah datang ke dukun berkata bahwa apa yang dikatakannya menjadi kenyataan. Bagaimana kita menjelaskan hal ini? Kita katakan bahwa itu terjadi ya karena mereka mencuri dengar, mencuri berita dari langit ya. Sebagaimana disebutkan di banyak ayat, salah satunya Asy-Syu'ara ayat 221. Lalu dikatakan, وَذَلِكَ أَنَّ الشَّيْطَانِ يَسْتَرِكُ الْكَلِمَةِ مِنْ كَلَامِ الْمَلَائِكَةِ. Yaitu maksudnya bahwa setan-setan itu mencuri ya kalimat-kalimat yang diucapkan oleh para malaikat. Fayulqiha fi udhunil kahin. Dan berita yang mereka curi itu mereka sampaikan ke telinga dukun. Wa yukadzibul kahinu ma'a hadhil kalimah mi'ata kadzbah. Maka si dukun ini ketika telah mendengarkan informasi dari syaitan, dia akan campurkan, ya, dia akan tambahkan ke dalam berita ini mi'ah, ada 100 kebohongan, ya 100 kebohongan. Fayusaddiquhun nasu bisababi tilkal kalimah. Maka terkadang manusia itu membenarkan satu kalimat yang diucapkan oleh dukun, tetapi lupa dengan 100 kebohongan yang mereka ucapkan. Jadi kita cuma ingat benarnya saja, tetapi kita lupa saat kita ditipu, dibohongi oleh mereka. Kenapa kok kita bisa percaya dengan yang satu dan lupa dengan yang 100? Karena dihiasi oleh syaitan. Agar nampak indah, agar nampak benar, agar nampak sungguhan di mata manusia.
Lalu dikatakan di sini, فَيُصَدِّقُهُ النَّاسُ بِسَبَبِ تِلْكَ الْكَلِمَةُ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ. Maka dukun itu dibenarkan dengan satu kalimat yang sebenarnya adalah diambil oleh syaitan dari langit. Wallahu azza wa jal huwal munfaridu bi ilmil ghaib. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang Maha Esa di dalam ilmu gaib. Ini penting untuk kita pahami bersama. Di antara akidah Islam yang harus kita pegang dan harus kita simpan di hati kita, bahwa Allah munfaridun bi ilmil ghaib. Allah itu Esa dalam ilmu gaib. Jadi yang mengetahui ilmu gaib hanya Allah, tidak ada yang lain. Allah katakan dalam Al-Quran, surat apa itu? An-Naml ayat 65, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini harus menjadi keyakinan setiap muslim. Bahwa ilmu gaib adalah di antara kehususan Allah. Siapa yang menjadikan ilmu gaib hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia muwahhid, orang yang menjalankan tauhid. Dan siapa yang meyakini bahwa ada yang memiliki ilmu gaib selain Allah, maka dia musyrik. Karena dia telah mensifati makhluk dengan sifat yang sebenarnya hanya khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain Allah berfirman, Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah alimul ghaib, yang maha mengetahui perkara yang gaib. Dan dia tidak menunjukkan perkara yang gaib kepada seorang pun, ya, kecuali kepada para nabi. Dan para nabi sudah habis dengan meninggalnya nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh beliau, فَمَنِ ادَّعَى مُشَارَكَتَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. Dan barang siapa yang mengklaim bahwa dia memiliki ilmu gaib atau memiliki sebagian dari ilmu gaib, bikahanatin au ghairiha, baik lewat ilmu perdukunan, ramalan dan lain sebagainya, atau saddaqa man yadda'i dzalik, atau siapa yang membenarkan orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, faqad ja'ala lillahi syarikan fima huwa min khasaisih, maka sungguh dia telah menjadikan sekutu bagi Allah di dalam perkara yang khusus bagi Allah, yaitu mengetahui perkara-perkara gaib. Jadi kalau kita katakan dukun itu tahu yang gaib, maka kita telah jadikan dukun itu syarikan lillah. Ya, dia sekutu bagi Allah di dalam ilmu gaib. Jelas ma'asyiral muslimin? Baik. Lalu dikatakan wal kahanatu la takhlu minasyirik. Oleh karenanya kita katakan yang namanya perdukunan tidak akan pernah lepas dari kesyirikan. Li'annaha taqarrubun ila syayatin bima yuhibbun. Yang pertama, karena di dalamnya para dukun itu melakukan taqarrub, persembahan. Bahasa kitanya tumbal-tumbal, ya, untuk setan-setan tersebut. Tentunya yang diberikan oleh para dukun kepada setan haruslah sesuatu yang disukai oleh para syaitan. Fahiya syirkun fir rububiyyati min haitsu iddi'a'u musyarakatillahi fi ilmihi. Perdukunan ini bisa kita klasifikasikan sebagai syirik di dalam rububiyah. Kenapa? Karena di dalamnya ada klaim, mengaku-ngaku, ya, memiliki ilmu yang Allah miliki. Ilmu apa itu? Ilmu gaib. Maka kita katakan ini syirik dalam rububiyah, dalam perkara yang memang khusus menjadi perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ada yang mengaku bahwa dia punya ilmu seperti Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syirkun fi uluhiyah
min haitsu taqarrubi ila ghairillahi bi syai'in minal ibadah. Tetapi boleh juga kita masukkan perdukunan ini ke dalam syirik uluhiyah, syirik peribadatan. Karena kenapa? Sudah lazim di dalam praktek perdukunan ada praktek-praktek persembahan, menyembelih ayam serba hitam, menyembelih kambing, menyembelih kerbau dan lain sebagainya. Dan menyembelih atau taqarrub, kurban, itu adalah ibadah. Fasholli lirabbika wanhar. Salat dan menyembelihlah karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku, matiku, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau katakan di sini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atakahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia benarkan yang diucapkan oleh dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah dianggap kafir terhadap apa yang diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan, wa mimma yajibu at-tanbihu alaihi wat-tanabbuhu lah, di antara perkara yang harus kita perhatikan dengan baik, kata beliau, anna as-saharah wal kahanah wal arrafin, bahwasanya para tukang sihir, dukun dan para tukang ramal tersebut, ya'bathuna bi aqaidin nas, mereka benar-benar telah merusak akidah manusia, telah merusak akidah masyarakat, bihaitsu yazharuna bimazharil atibba, yaitu dari sisi mereka muncul dalam bentuk, dalam gaya-gaya seperti dokter. Jadi mereka tidak, apalagi di zaman kita ini, mereka tidak terang-terangan memakai baju serba hitam, memakai gelang yang terbuat dari akar, lalu kalung yang mungkin ada taring babi dan lain sebagainya, tidak. Tetapi di zaman ini, kata beliau, mereka sangat berbahaya bagi akidah umat. Karena kenapa? Mereka muncul dalam bentuk seperti dokter-dokter, para tabib-tabib, ya. Bahkan kalau di kita, di negara kita, muncul ala syakl al-masyayikh wal asatidzah wal ulama. Mereka muncul seolah-olah mereka adalah para masyayikh yang berilmu, para ustadz yang paham terhadap syariat, dan mereka seolah-olah adalah orang-orang yang alim. Padahal itu semua adalah kamuflase, itu semua adalah kebohongan. Itu hanyalah selimut yang mereka tutup ke dalam diri mereka agar manusia tertipu, ya. Fayamurunal marda bidzabhi li ghairillah, terkadang mereka melakukan praktek perdukunan dengan kedok pengobatan. Itu banyak sekarang. Jadi perdukunannya dalam bentuk praktek pengobatan. Fayamurunal marda bidzabhi li ghairillah, maka mereka perintahkan orang yang sakit untuk menyembelih sesuatu untuk selain Allah. Bi an yadhbahu khurufan, sifatuhu kadza wa kadza. Terkadang mereka katakan, Anda harus menyembelih kambing, bentuknya begini-begini, umurnya sekian, warnanya begini dan begitu. Ini perdukunan. Ini perdukunan. Auda jajah, atau kadang disuruh menyembelih seekor ayam. Ayamnya harus bulunya hitam semua misalnya. Au yaktubuna lahumut talasim asyirkiyah, atau terkadang mereka menuliskan jimat-jimat syirik, simbol-simbol memanggil setan. Bukan ayat Al-Quran, tapi jim, 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 mim, 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 lam, 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 dan terus begitu. Itu yang hari ini tersebar di masyarakat. Lalu dikatakan di sini, wal ba'dul akhar yazharu bimazharil mukhbir anil mughayyibat,
Dan sebagian yang lain muncul sebagai sosok yang mengabarkan perkara yang gaib. Wa amakinal asya'il mafqudah, dan dia mengaku memiliki kemampuan menceritakan tempat dari barang-barang yang hilang. Bihaitsu ya'tihil juhal, yaitu datanglah orang-orang yang bodoh kepada mereka. Fayas'alunahu anil asya'id dha'i'ah, lalu mereka bertanya tentang barang-barang yang hilang. Fayukhbiruhum biha aw yahduruha lahum, maka mereka mengabarkannya tentang di mana tempat barang yang hilang tersebut. Biwasitati umalaihi minasyayatin, dan itu terjadi melalui perantara para agen-agen mereka dari kalangan bangsa atau dari kalangan syayatin. Wa ba'duhum yazharu bimazharil wali. Ini yang tadi kita sebutkan. Dan sebagian dari dukun dan paranormal itu, mereka berpenampilan seolah-olah mereka seorang wali. Janggutnya panjang berwarna putih, menggunakan sorban yang dililit di atas kepala, lalu gamis yang begitu putih dan tasbih yang besar dan lain sebagainya. Itu yang umum kita lihat di masyarakat. Wa ba'duhum yazharu bimazharil wali alladhi lahu khawariq wa karamat wa bimazharil fannan. Dan terkadang mereka muncul dalam bentuk atau penampilan seolah-olah mereka wali yang memiliki keistimewaan, yang memiliki karomah dan lain sebagainya. Ya. Au bimazharil fannan, atau seperti seorang artis, kadang muncul dalam bentuk artis. Pernah dan banyak di negeri kita ya, dukun-dukun yang penampilannya penampilan artis. Lalu apa? Kaduhulin nar wala tu'athir fih. Mereka menunjukkan kemampuannya di hadapan manusia, yaitu mereka masuk ke dalam api dan mereka tidak terbakar. Wadarbu nafsahu bisilah, dan terkadang mereka pukul diri mereka dengan senjata dan tidak terluka. Wad'u nafsihi tahta ajalatis sayyarah wala tu'athir fih. Dan sebagian dari mereka, kata beliau, meletakkan badannya di bawah kendaraan, di bawah mobil, kemudian digilas oleh mobil tersebut dan tidak mengalami luka apapun. Ya. Au ghairu dzalika minasya'wadzat allati hiya fi haqiqatiha sihr. Dan dengan jenis-jenis yang lain yang begitu banyak, yang pada akhirnya kita katakan itu semua adalah sihir. Itu semua adalah sihir. Min amali syaitan, ya, yang merupakan tipu daya setan di dalamnya, yajri ala aidi haula'i lil fitnah, yang berjalan melalui lewat orang-orang itu dukun. Jadi itu perbuatan setan, tetapi setan melakukannya melalui mereka, melalui wasilah mereka. Untuk apa itu semua? Lil fitnah, untuk fitnah, ujian bagi manusia. Apakah manusia komitmen dengan tauhid? Apakah mereka terjatuh ke dalam perkara syirik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab, karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852 3240 6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live Niaga TV dan Robani TV. Zaman sekarang mau cari kerja susah, mau buka usaha gak punya keterampilan, nganggur bosen,
Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada Boom. Business Opportunity Maxindo. Di sini kita menyediakan banyak paket usaha seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket Boom akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha Boom lainnya, silahkan kunjungi www.pengusahasukses.com. Sasis, laris, oke. Monggo. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Ingin memasak aneka kuliner bakar-bakaran bersama dengan keluarga Anda? Maxindo punya jawabannya. Mesin pemanggang grill multiguna ARD GRL 88 Ardin dapat memanggang aneka olahan makanan mulai dari ayam panggang, daging sapi, ikan, dan makanan lainnya. Dengan fitur 4-in-1, material mesin dari bahan yang berkualitas top quality, dilengkapi dengan 4 fitur plate untuk memasak berbagai macam aneka makanan. Piring panggangan untuk aneka daging, plate batu untuk memanggang, piring datar untuk membuat crepes, membuat pancake, dan menggoreng telur, serta fitur kuali kecil berhandle pengaman untuk aneka masakan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, desain minimalis yang compactable, dilengkapi dengan knob kompor yang mudah digunakan, sangat mudah untuk perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Namaku Andri. Umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari ya kayak gini. Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya... Silakan, Mas. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa kita mengundang para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada untuk berinteraksi bersama kami, berdiskusi seputar pembahasan yang kita angkat hari ini, yaitu terkait dengan permasalahan sihir, perdukunan, dan paranormal. Ada dua layanan yang bisa Anda gunakan, baik itu layanan pesan singkat ataupun layanan telepon interaktif, yang tentunya nomornya sudah kami tampilkan di layar kaca pemirsa di rumah.
Silahkan bisa digunakan. Kita akan baca pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada seorang yang bisa menyembuhkan sakit orang lain dengan cara membaca bacaan tertentu. Misalnya baca tasbih setelah sholat subuh sekian kali dan terbukti orang tersebut sembuh. Pertanyaannya, bolehkah berobat untuk kesembuhan satu penyakit seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Ya, hukum asalnya dalam Islam pengobatan yang caranya adalah menggunakan jampi-jampi yang berasal dari Al-Quran. Jampi-jampi itu artinya bacaan-bacaan. Atau bahasa Arabnya ruqyah. Ya, itu dalam Islam diperbolehkan. Dengan syarat ruqyahnya itu adalah ruqyah syar'iyah. Ya, bukan ruqyah syirqiyah. Bagaimana kita bisa membedakan antara ruqyah syar'iyah dengan ruqyah syirqiyah? Sederhana, ma'asyiral muslimin. Ada beberapa sisi yang harus kita perhatikan. Pertama, kaitan dengan bacaan yang dibaca oleh orang tersebut. Harus kita pastikan bahwa bacaan yang dia baca adalah Al-Quran. Itu satu. Atau yang kedua adalah doa-doa Nabi yang sahih. Ya, misalnya kalau dari Al-Quran dia membaca ayat kursi, atau Al-Baqarah, Al-Falaq, atau An-Nas, atau Al-Ikhlas misalnya kan. Atau surat-surat yang lain yang memang dijadikan sebagai ayat ruqyah, Al-Fatihah misalnya. Adapun dari doa-doa Nabi misalnya adalah doa Allahumma rabbanas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama, atau doa yang lain. Yang kedua, di dalam praktek ruqyah tersebut tidak boleh ada kata-kata yang maknanya tidak dipahami. Jadi maknanya harus jelas. Karena kalau tidak dipahami ada kemungkinan itu adalah ruqyah syirkiyah, di mana orang tersebut memanggil roh atau memanggil jin dan lain sebagainya. Yang ketiga, di dalamnya tidak boleh ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Misalnya apa? Memerintahkan pasien untuk menyembelih sesuatu kepada selain Allah, menyembelih ayam serba hitam, ya, atau memasang sesuatu di tubuhnya berupa jimat dan lain sebagainya. Dan perkara-perkara yang lain yang sebenarnya jelas, urusan ini sangat jelas sekali, di mana kita sangat mudah bisa membedakan antara syariah dengan syirikiyah. Ya, dan sesungguhnya ruqyah itu hanyalah wasilah, hanyalah cara saja agar kita sembuh, dan kesembuhan semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ada Pak Saifullah dari Lampung, coba kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Saifullah. Ini Pak Ustaz, saya mau bertanya nih Pak Ustaz. Tentang ini Pak Ustaz, kalau kita bermakmum kepada seseorang yang kalau sering gitu Pak Ustaz ya, kalau ada orang yang ada bayi atau ada seseorang gitu yang agak ini, katanya itu dia meyakini, kadang pernah mengatakan bahwa itu kerasukan neneknya katanya. Ini kerasukan apa? Seperti orang-orang tuanya zaman dulu gitu Pak Ustaz. Apakah kita bermakmum kepada imam yang seperti itu kita diperbolehkan apa enggak gitu Pak Ustaz? Baik, itu saja Pak. Yang kedua nih Pak Ustaz, tentang masalah ini Pak Ustaz, apa namanya, kan kemarin itu kan ceritanya gini Pak Ustaz ya, maaf nih Pak Ustaz ya, maaf banget. Jadi saya bingung nih Pak Ustaz jawabannya. Apakah gimana Pak Ustaz, menurut Pak Ustaz nih ya, menurut agama juga. Kan saya yang waktu itu kan ada pemuda nih Pak Ustaz. Pemuda ini yang menempelkan gambar-gambar di dinding, gambar manusia yang bernyawa Pak Ustaz, gambar orang soleh, seperti gambar katanya para sahabat Nabi. Dan pertanyaannya langsung. Yaitu gimana Pak Ustaz yang harus dilakukan pemuda itu? Apa harus mencopotnya tanggung jawab? Apakah diam saja? Apa berdosa nggak Pak Ustaz? Kemarin sudah kita sampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat adanya kemungkaran, maka ubahlah dengan kekuatannya, dengan tangannya. Artinya kalau Pak Saifullah punya kekuatan, maka ubahlah dengan tangan. Tetapi kalau Pak Saifullah tidak punya kekuatan, Nabi berkata, wa in lam yastati fabilisanihi. Kalaupun tidak bisa, maka dengan lisannya. Khawatir kalau kita masuk ke dalam ruangan itu kita dianggap sombong, dianggap sewenang-wenang, maka dengan lisan, dengan ucapan yang baik. Wa in lam yastati, kalau tidak bisa juga kata Nabi, fabi qalbihi, maka ubahlah kemungkaran itu dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, itu adalah iman yang paling lemah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini Pak Ustaz, maaf Pak Ustaz ya.
karena yang menempelkan pemuda itu Pak Ustadz, apakah berdosa nggak Pak Ustadz kalau didiamkan gitu Pak Ustadz? Apakah dalam hati Kalau dia tidak melakukan 3 tahapan itu dia berdosa. 3 tahapan tadi, mengubah dengan kekuatan, mengubah dengan lisan, mengubah dengan, kalau tidak bisa lisan, dengan hati. Kalau 3 hal ini dia tidak lakukan, dia bisa jatuh ke dalam dosa. Walaupun nanti pembahasannya agak panjang masalah apa hukumnya memajang foto. Baik. Ya, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya permasalahan memajang foto khilaf di kalangan para ulama, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa memajang foto itu haram. Foto ya, foto yang satu gambar yang memiliki 2 dimensi gambar ya. Itu ulama khilaf. Sebagian mengatakan bahwa itu haram, sebagian mengatakan bahwa paling minimal makruh bukan haram. Adapun yang mengatakan itu tidak boleh, mereka berdalil dengan hadis bahwa malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar. Adapun yang mengatakan itu tidak sampai kepada derajat haram, ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi SAW mengecualikan gambar yang tidak memiliki bentuk yang seperti bukan patung, bukan seperti gambar patung ya. Itu ada sahabat yang berkunjung ke rumah sahabat yang lain, saya lupa sahabat itu siapa, Abu Talhah atau yang lainnya. Itu ada hadis, saya pernah simpan hadis tersebut, bahwasanya ada sahabat yang mengunjungi sahabatnya ya. Sahabat itu adalah Abu Talhah ya, sahabat itu adalah Abu Talhah. Ubaidillah bin Abdullah pernah masuk menemui Abu Talhah. Ini hadisnya riwayat Imam An-Nasai, untuk menjenguknya. Dan ia mendapati di dalam rumah telah ada Sahal bin Hunayf. Jadi tabi'in masuk ke rumah sahabat yaitu Talhah, Abu Talhah, sedangkan sahabat ini sedang berbincang dengan sahabat yang lain, yaitu adalah Sahal bin Hunayf. Kemudian Abu Talhah memerintahkan seseorang untuk menarik permadani yang ada di bawahnya. Sehingga Sahal bertanya kepadanya, kenapa harus ditarik permadani ini? Maka Abu Talhah berkata, karena di dalamnya terdapat gambar dan Rasulullah SAW telah bersabda masalah tersebut sebagaimana engkau sudah tahu wahai Sahal. Ya, ini ada gambarnya wahai Sahal, kata Abu Talhah. Maka Sahal menjawab, bukankah beliau mengatakan kecuali gambar yang ada di kain? Ini jawaban siapa? Sahal ibni bin Hunayf. Kata Sahal bin Hunayf, bukankah Rasul mengecualikan gambar yang ada di kain, artinya yang dia tidak berbentuk seperti patung? Maka Abu Talhah menjawab, benar, namun hal itu lebih membuat hatiku nyaman. Karena munculnya hadis ini, terjadi perdebatan di kalangan para ulama kaitannya dengan hukum memajang foto. Sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh ya, dan ini pendapat yang sama-sama memiliki kekuatan dalil ya. Tetapi tentunya untuk kehati-hatian kita tidak memajang foto. Oleh karenanya tadi saya katakan ke Pak Saifullah bahwa hukum asalnya ada 3 tahapan kita mengubah kemungkaran. Seandainya kita menganggap itu adalah kemungkaran, maka ada 3 tahapan dalam mengubah kemungkaran. Pertama adalah dengan kekuatan, kita sebagai kepala sekolah kita copot itu foto. Yang kedua dengan lisan, yaitu dengan berdakwah, menyampaikannya, atau tidak bisa dengan hati, dengan mengingkarinya, dan itu adalah iman yang paling lemah. Kalau ada orang mengatakan bahwa anak ini kesurupan dan lain sebagainya, dia hanya mengatakan anak ini kesurupan atau kemasukan ruh leluhur dan lain sebagainya. Apakah kita masih boleh sholat di dalamnya, di belakangnya, selama dia bukan dukun, dia tidak mengaku mengetahui perkara yang gaib, dia hanya mengucapkan kalimat yang umum ada di masyarakat. Di masyarakat kan kita begitu. Ya, masyarakat kita bukan mereka mengaku mengetahui yang gaib, tetapi mereka memiliki mitos. Apa mitosnya? Bahwa kalau kesurupan itu kena ruh, kakek, nenek moyang dan lain sebagainya. Kalau itu adalah bukan karena mereka tahu atau tidak tahu yang gaib, tetapi mereka menukil cerita yang tersebar di masyarakat, maka Allah alam bisawab masih boleh kita salat di belakang mereka. Allah alam bisawab. Ada Khamisah dari Tegal, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan Ibu.
Iya. Begini, Ustaz. Iya. Mau bertanya di luar tema. Iya, Ibu. Ini saya sering melakukan sholat maghrib itu sangat ngantuk dan bacaannya sering salah-salah, dan kalau sudah salah itu diulang-ulang. Ibu sering salat maghrib lalu ngantuk. Terkantuk. Iya, maksudnya ngantuk sampai bacaannya salah-salah gitu. Nanti setelah salah saya sadar mengulang lagi gitu. Gimana hukumnya sholatnya? Dan itu kejadiannya sering terjadi. Masalahnya ini saya kan sering bangun malam dan siangnya juga nggak dimanfaatkan untuk tidur, nggak ada sempat untuk tidur, jadi ngantuknya itu pada waktu maghrib. Baik, menurut Ibu itu ngantuk yang normal, yang alamiah, atau ada sesuatu yang lain yang Ibu rasakan? Sepertinya sih ngantuk normal karena Baik. kurang tidur aja. Baik. Iya begitu. Baik. Iya, terus begini, sholat isyanya saya memilih sholat isyanya dimalamkan agar saya matanya untuk ditidurkan dulu, Pak Ustadz. Gimana itu hukumnya? Selalu begitu sering. Baik. Ya, terus itu sholat maghribnya hukumnya sah apa enggak gitu, Pak Ustadz? Sering mengulang-ulang bacaan. Baik Ibu, Allah alam. Baik Ibu. Ya, yang pertama baik, itu saja Ibu ya. Ya, makasih. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, kasus ini ya tentunya kita harus cari solusi Ibu ya, sebagai karena sholat ini tentunya harus kita lakukan dalam kondisi yang siap, dalam kondisi di mana kita segar ya. Karena sebagaimana kita tidak mau jualan dalam kondisi ngantuk, bagaimana kita mau beribadah dalam kondisi ngantuk, dalam kondisi tidak siap. Ya, ibadah adalah munajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus dalam kondisi badannya siap untuk melaksanakan ibadah itu ya. Oleh karenanya saya berharap ya Ibu bisa siasati bahwa aktivitasnya ya, khususnya misalnya bisa Ibu siasati dengan membiasakan diri tidur siang, qailulah, walaupun hanya 1 jam, setengah jam setelah zuhur atau qabla zuhur, jam 11 sampai jam 12, itu sangat membantu sekali agar Ibu bisa bisa segar di malam hari. Oleh karenanya dalam hadis dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda, tidur qailulahlah kalian. Sesungguhnya syaitan itu tidak qailulah. Apa itu qailulah? Tidur di siang hari menjelang zuhur, atau dalam sebagian pendapat dikatakan setelah zuhur. Itu sangat membantu sekali. Dalam riwayat Nabi SAW bersabda bahwa diceritakan bahwa kanan Nabi SAW yaqrahu an-nauma ba'dal maghrib wal hadith ba'dal isya, bahwa Nabi SAW paling tidak suka tidur setelah maghrib dan berbincang setelah isya. Itu Nabi paling tidak suka. Nabi tidak suka an-naum ba'dal isya karena ada kemungkinan seorang muslim terlambat salat isya ya, karena waktu isya itu waktu utamanya di awal. Waktu pilihannya sampai jam 12 malam, pertengahan malam. Dan ada waktu darurah, waktu yang kita tidak mengakhirkan ke waktu tersebut illa min ajli darurah, kecuali disebabkan ada sesuatu yang darurat, itu sampai menjelang datangnya waktu salat subuh. Oleh karenanya Allah alam bisawab, lebih baik Ibu setelah maghrib Ibu kalaupun mau istirahat sebentar ya, duduk atau berbincang dengan keluarga, lalu isya Ibu sholat segera dipercepat, lalu Ibu langsung tidur agar Ibu segar untuk menghadapi hari esok ya. Ibu tidur lebih cepat, ba'dal isya langsung Ibu tidur, lalu bangun nanti jam-jam 4 misalnya, setengah jam sebelum azan atau 1 jam sebelum azan, itu saya rasa jauh lebih baik ya. Itu karena kalau dibiasakan kita mengakhirkan waktu sholat isya itu bahaya, apalagi kalau sampai jam 3, jam 4 ya. Itu menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan dari pesan singkat, apa hukumnya ruqyah masal? Apakah
ini dari syariat, soalnya sudah lumrah sekali sekarang tentang ruqyah, mohon jawabannya. Allah alam bisawab, ya, saya mendapatkan fatwa dari para ulama, di antaranya fatwa penulis kitab ini kalau saya tidak salah, Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, dan para ulama di banyak tempat, bahwa mereka kebanyakan tidak menganggap boleh yang namanya ruqyah jamaiyah. Jadi kebanyakan para ulama yang saya baca pendapatnya menganggap bahwa ruqyah jama'i itu sesuatu yang tidak boleh. Kenapa? Karena pertama, itu tidak pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, di mana para sahabat dikumpulkan lalu diruqyah oleh Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalamnya terdapat beberapa kemungkaran menurut para ulama. Misalnya kalau itu dikatakan majelis ilmu, di dalamnya berteriak-teriak, terjadi teriakan-teriakan, ya, teriakan orang yang kesurupan berteriak-teriak, dan itu bertentangan dengan majelis ilmu yang harusnya diisi dengan ketenangan, dengan kewibawaan, ya, apalagi yang dibacanya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Yang kedua, disebutkan oleh para ulama, di sana terbuka aib-aib manusia. Jadi ketika ada ruqyah massal tersebut, terbuka aib manusia. Maksudnya bagaimana? Iya, orang-orang yang kesurupan itu nanti akan diinterogasi oleh oleh sang peruqyah, lalu ditanya, Anda ini pernah datang ke dukun, Anda ini pernah begini. Maka yang seharusnya aib itu tertutup, jadi terbuka. Dan terbuka di hadapan manusia yang banyak. Ya, terbuka di hadapan manusia yang banyak. Yang ketiga, tercampur di dalamnya antara yang sehat dengan yang sakit. Ya, antara yang artinya dia normal dengan yang terkena pengaruh jin dan lain sebagainya. Ya, yang keempat, tidak jarang ada kemungkaran yang lain seperti tersingkapnya aurat, ya, di dalam dalam peristiwa ruqyah massal tersebut. Dan ada hal-hal yang lain yang disampaikan oleh para ulama kontemporer terkait dengan permasalahan itu. Jadi sebatas yang saya baca ya begitu penjelasan para ulama. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan nomor 3. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Betulkah kamar di dalam rumah yang tidak didirikan sholat di dalamnya akan ditempati oleh jin? Bukan kamar tapi rumah. Rasulullah SAW berkata, La taj'alu buyutakum kuburo. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah tidak dimasuki oleh syaitan. Dalam riwayat Nabi SAW berkata, jadikan sebagian salat kalian di rumah. Ya. Jadi pastikan bahwa rumah kita dibacakan di dalamnya Al-Quran, ditegakkan di dalamnya salat, ya, dan lain sebagainya. Masuk rumah baca bismillah, assalamualaikum, lalu kita hilangkan rumah kita dari foto-foto atau gambar-gambar makhluk yang bernyawa, apalagi dari patung-patung, dari anjing dan lain sebagainya. Dan kita perbanyak ibadah di rumah selain daripada yang wajib. Yang wajib tentunya kita lakukan di masjid. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita sampaikan.